Halo semuanya, jadi kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan judul Konstituensi Parsing Bahasa Bali. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Itu yang pertama ada pendahuluan, mencakup latar belakang, tujuan dan manfaat. Kedua, analisis dan perancangan sistem yang mencakup data dan desain sistem. Yang ketiga, hasil dan pembahasan mencakup implementasi code dan juga evaluasi. Yang keempat, demonstrasi project. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Oke, pertama pendahuluan. Ada 3 latar belakang untuk proyek kali ini, yaitu yang pertama adalah bahasa Bali sebagai warisan budaya. Bahasa Bali digunakan jutaan orang, memiliki nilai budaya tinggi dan perlu dilestarikan, termasuk melalui teknologi. Kemudian tantangan pemrosesan bahasa Bali. Struktur bahasa Bali yang kompleks dan unik menjadi tantangan besar dalam pengembangan natural language processing atau NLP. Ketiga, peran konstituensi parsing. Konstituensi parsing membantu memahami struktur kalimat secara hierarkis. Tujuan yang pertama, mengembangkan dan menerapkan metode probabilistic context free grammar dalam melakukan konstituensi parsing pada kalimat-kalimat bahasa Bali. Tujuan yang kedua, memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana metode probabilistik, khususnya PCFG, dapat digunakan dalam pengolahan bahasa alami untuk bahasa dengan struktur sintaksis yang kompleks seperti bahasa Bali. Kemudian manfaat. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi pengolahan bahasa alami atau NLP untuk bahasa Bali, khususnya dalam bidang analisis sintaksis dan parsing. Manfaat yang kedua, membantu para siswa, guru, atau masyarakat umum dalam memahami tata bahasa Bali dengan lebih baik. Yang terakhir, membantu dalam pengajaran tata bahasa Bali di sekolah. Pembahasan yang kedua adalah mengenai analisis dan perancangan sistem yang terdiri dari data dan juga desain sistem. Data, di sini kami menggunakan 2 dataset. Pertama ada dataset kalimat yang terdiri dari kumpulan kalimat dengan pasangan parsingannya masing-masing, yang jumlahnya kurang lebih ada 300. Lalu di sini dataset yang kedua ada data kata yang berisi kumpulan kata dan juga post-tag-nya, yang mana kata-kata tersebut berasal dari kumpulan cerita bahasa Bali. Di sini kolom yang kami gunakan hanya pada kolom word dan juga post-tag. Jumlah data kata ini kurang lebih 300-400 data. Oke, selanjutnya desain sistem. 2 dataset sebelumnya itu akan dilakukan tahapan preprocessing. Di dalamnya terdapat drop duplicate atau menghapus duplikasi. Lalu ada case folding ke huruf kecil. Lalu juga ada menghitung frekuensi tiap rule yang ada. Pada dataset kalimat, itu akan diekstraksi rule yang ada. Nah, sedangkan pada dataset kata, itu akan dibangun rule dari satu kata yang ada, di mana pada bagian kiri itu akan ada kelas kata dari suatu kata, dan di sebelah kanan itu adalah kata tersebut. Nah, 2 rule yang ada itu akan digabungkan dan dihitung PCFP-nya atau probabilitasnya berdasarkan tadi jumlah frekuensi rule-nya. Nah, dari hasil hitung PCFP nanti akan didapatkan kumpulan rule serta probabilitasnya yang mana akan digunakan untuk melakukan parsing. Pembahasan tentang pemrosesan data dan desain sistem akan dibahas lebih lanjut pada implementasi code. Baik, selanjutnya untuk implementasi dari proyek kami yang dimana langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembuatan probabilistic rule yang dimana dimulai dari pemanggilan library yang diperlukan untuk membuat production rule-nya yang menggunakan NLTK dan Pandas. Kemudian untuk data yang diperlukan ada 2, yaitu data kalimat dan data kelas kata.
yang mana data kalimat itu kita ambil data kalimatnya dulu dari Excel-nya, dan setelah itu kita akan mengekstrak data parsing kalimat untuk dikumpulkan production-nya, dan setelah itu kita akan membuat tabel sentence rule-nya seperti ini. Kemudian untuk normalization kita akan membuang production yang sekiranya cacat gitu. Kemudian setelah itu kita akan menghitung total masing-masing production-nya. Kemudian untuk kelas kata hampir sama seperti pengolahan kalimatnya tadi, yang mana kita mengambil data kelas katanya sekalian untuk case folding-nya. Kemudian untuk normalisasi kita akan menormalisasi semua kelas kata sesuai yang diformatkan. Kemudian kita akan buat production dari data kelas kata yang tadi. Dan setelah itu kita akan membuat tabel data framework rule yang berisi production, LHS, sum production, dan sum LHS. Sehingga didapat hasil seperti ini. Kemudian kita buat juga normaler untuk menormalisasi probabilistic rule kita, yang dimana kita akan membuat normal rule-nya seperti ini. Kemudian untuk kita lanjut ke proses yang dimana kita akan mengolah sentence rule dan normal rule, yang dimana kita akan mencatat data sentence rule-nya sesuai dengan normal rule, yang dimana berapa di production ini berapa jumlah production-nya ini. Kemudian kita akan menyeleksi rule yang mengandung kata-kata yang seperti ini. Kemudian kita akan merge semua rule yang ada, yaitu normal rule, word rule, dan sentence rule. Setelah itu kita akan menghitung total masing-masing production-nya sehingga didapat seperti ini. Habis itu dilanjutkan dan proses probabilistic rule yang lain seperti ini, sehingga didapat hasil probability semua rule-nya seperti ini, dengan probability seperti ini, dan setelah itu kita akan menyimpan probabilistic rule-nya ke dalam CSV. Setelah probabilistic rule-nya dibuat, kita akan melakukan parsing terhadap satu kalimat, yang dimana kita akan mengambil rule probability-nya sekalian library-nya. Kemudian kita akan membuat atau menulis rule probabilistic CFG-nya menggunakan library NLTK yang tadi, seperti ini. Kemudian kita akan mencocokkan salah satu kalimat seperti ini, yang dimana contohnya adalah Mimi Bange Bas. Sehingga kita akan, setelah kalimat ini diolah, kita akan mendapat hasil parsingannya seperti ini dengan skor sekitar 0,000 sekian 416240. Selain itu juga ada pun evaluasi ini, yang dimana data tes yang kami gunakan itu sekitar 170 kalimat dengan menggunakan matriks likelihood, perplexity, dan F1 score, yang dimana dengan proses perhitungan seperti ini didapat log likelihood-nya sekitar minus 2873,926 sekian. Kemudian untuk perplexity sekitar 2,146469 sekian, dan juga F1 skornya sekitar 0,886128 sekian. Demikian untuk penjelasan implementasi dan evaluasi kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Junayandika, NIM 200856105. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi
yang dimana saya akan membahas bagaimana caranya merancang tampilan untuk project constituency parsing bahasa Bali. Jadi di sini yang pertama adalah import library-nya, yang dimana library-library ini itu yang nantinya akan digunakan untuk membangun sistem kita. Yang pertama itu ada Pandas, yang dimana Pandas ini nanti digunakan untuk membaca dan memanipulasi file CSV yang berisi aturan probabilistik. Kemudian yang kedua itu adalah ada NLTK, yang dimana NLTK ini merupakan suatu library yang bekerja dengan NLP khususnya dalam penggunaan parser probabilistik. Yang terakhir itu adalah yang tidak kalah penting dan yang sangat-sangat penting itu kita menggunakan library-nya Streamlit, yang dimana nanti Streamlit ini itu digunakan untuk membangun antarmuka web yang sangat interaktif. Yang pertama mungkin di sini untuk di main PY-nya itu kita akan membaca file CSV dan memuat grammar PCFG-nya. Yang dimana file ini itu berisi aturan probabilistik dan probabilistik dari kata beserta probabilitasnya. Kemudian ada kolom production di sini bisa dilihat DF production, yang dimana ini itu merupakan satu kolom yang berisi aturan produksi dalam bentuk CFG. Kemudian ada probability. Kolom probability ini tuh nantinya berisi masing-masing aturan yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya itu adalah kita akan menggabungkan semua aturan produksi dan probabilitasnya ke dalam format string yang sesuai dengan PCFG. Dan di sini untuk NLTK PCFG yang ini itu digunakan untuk membuat grammar probabilistik berdasarkan string yang disusun sebelumnya. Kemudian untuk yang PCFG.start ini itu nanti digunakan untuk menentukan simbol awal grammar yang dalam hal ini itu adalah K. Kemudian terakhir itu ada filter B parser, yang dimana fungsi ini itu merupakan parser probabilistik untuk menggunakan algoritma filter B, yang dimana digunakan untuk menemukan parser tree dengan probabilitas tertinggi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Streamlit kita, yang dimana nanti dengan konfigurasi ini web kita bisa ditampilkan dan bisa diakses oleh user seperti itu. Untuk demonya mungkin saya akan tampilkan langsung. Di sini saya mencoba untuk mengakses sistemnya, bisa dibuka link yang ini. Kemudian kita coba menginputkan kalimat. Contoh Bape Medar di Jumah. Lalu kita klik button parse ini. Nah, di sini ketika di enter maka akan menghasilkan konstituensi parsing dari kalimat Bapak Medar di Jumah. Di sini yang pertama itu ada K, yang dimana K itu merupakan kalimat, kemudian dijabarkan ke dalam S, P, dan Kat, yang dimana di masing-masing penjabaran ini itu untuk misalnya itu untuk X dijabarkan jadi ke bentuk NP-nya, ke noun, baru langsung ke termnya, itu Bapak. Kemudian untuk yang si P berubah menjadi VP, kemudian menjadi verb, lalu ke katanya yaitu Medar. Kemudian dari K ini menjadi cut, kemudian menjadi PP. PP ini dipecah menjadi prep dan NP. Lalu prep ini langsung merujuk ke katanya yaitu D, dan NP ini berubah jadi noun dan menuju ke katanya yaitu Jumah. Jadi inilah bentuk konstituensi parsing dari kalimat Bapak Medar di Jumah. Dengan skor probabilistik adalah 5,71 sekian. Untuk kalimat yang kedua mungkin saya akan tes meme melinasi. Kita pencet tombol button, maka akan menghasilkan konstituensi parsing seperti ini. Sama seperti tadi, kalimat dibaca menjadi S people, yang dimana masing-masing S, P, dan P ini akan dijabarkan, sehingga nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan merujuk ke termnya masing-masing. Contoh meme ini masukkan noun, noun yang dimiliki oleh subjek, kemudian meli ini merupakan noun yang dimiliki oleh predikat, lalu nasi ini merupakan pelengkapnya, dengan yang dimana kalimat tersebut memiliki probabilistik sebesar 5,740 sekian. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah saya akan uji kalimat Bapak kepekan. Klik, lalu di sini juga akan memunculkan hasil parsingannya, yang dimana dari subjek menjadi NP, kemudian
dari NP itu dipecah menjadi NP dan that. Lalu yang P menjadi NP, noun, dan langsung menuju ke katanya. Jadi Bapak ini merupakan bagian noun, noun ini merupakan bagian dari NP, NP ini merupakan bagian dari NP. Kemudian ke ini merupakan bagian dari that, dan that ini merupakan bagian dari NP. Sedangkan pekan ini merupakan bagian dari noun, noun ini merupakan bagian dari NP, dan NP ini merupakan bagian dari P. Yang dimana hasil parsing dari kalimat ini itu memiliki skor probabilistik sebesar 2,86. Seperti itu. Jadi konstituensi parsing yang ditampilkan dalam program ini merupakan hasil dari nilai probabilistik terbesar. Jadi nanti ketika kalimat ini diinputkan akan menghasilkan beberapa pohon parsing yang dimana masing-masing pohon parsing tersebut memiliki nilai probabilitasnya. Nilai pohon parsing dengan probabilitas terbesar itu yang akan dipilih untuk ditampilkan di sistem kita. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan kesimpulan dari proyek kami. Jadi, untuk kesimpulannya itu adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulannya itu adalah penerapan metode CFG, yang dimana metode CFG ini berhasil diterapkan untuk konstituensi parsing pada kalimat bahasa Bali. Kemudian merujuk ke evaluasi model, yang dimana model ini tuh diuji menggunakan matriks evaluasi seperti log, likelihood, perplexity, dan F1 score, yang dimana menunjukkan kemampuan model dalam menangkap pola sintaksis bahasa Bali. Untuk saran, mungkin yang pertama itu kita bisa melakukan perluasan pada dataset, yang dimana dataset ini akan diperbanyak dengan menambahkan lebih banyak kalimat beragam dari segi panjang, struktur, dan konteks penggunaan dalam bahasa Bali. Kemudian pengembangan yang kedua itu untuk melakukan studi variasi dialog, yang dimana nanti untuk penelitian lebih lanjut terhadap variasi dialog bahasa Bali untuk mencakup lebih banyak ragam bahasa yang ada. Dan yang terakhir itu adalah eksplorasi dengan algoritma lain seperti BERT atau T5, yang dimana mungkin bisa meningkatkan kemampuan parsing dan menangani kompleksitas struktur bahasa Bali. Sekian dari saya dan terima kasih.